setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. 5 sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu ini. Minggu ini saya akan menyampaikan dengan sebuah tajuk dari firman Tuhan, yaitu Maria memuliakan Tuhan. Maria memuliakan Tuhan. Sebut saja nama Maria, sudah pastinya kita akan dapat menghayati atau boleh menjangkakan atau boleh kita merasakan aura dalam perayaan Krismas pada tahun ini. Namun perayaan Krismas kita pada tahun ini agak berbeza dari sebelumnya. Walau bagaimanapun ini semua adalah satu norma baru dan juga satu kebiasaan yang perlu kita untuk membiasakan diri dalam budaya yang baru ini. Saudara, pembacaan kita yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sehingga ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mau mendengar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti dan memahami, dan sehingga respon kami akan kebenaran firman ini membuatkan kami bertumbuh dan membuatkan kami dikuat dan disegarkan dan membuatkan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah kisah yang saya mau ceritakan dengan kita, dengan seorang pemuda yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika ia berlayar menaiki sebuah kapal laut, dan ketika ia berada di dalam pelayaran dalam kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpah kapal mereka sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi rasa panik dan juga mulai berdoa. Namun pemuda itu sendiri tidak pernah berdoa, bahkan pemuda ini tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kan tetapi karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut dengan kematian. Pada saat itu ia mulai melihat dan mendengar beberapa orang berdoa di kapal itu, berseru kepada Tuhan. Hati pemuda ini bertanya, sejak dari kecil ia tidak pernah berdoa. Oleh karena ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan dan harapan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janji-Mu. Ampuni aku, sucikanlah hatiku yang kotor ini. Selamatkanlah aku. Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu bersyukur, memuliakan Tuhan, dan bergembira atas kebaikan Tuhan karena mendengar doanya. Maka dari kesaksiannya dan pengalaman pribadinya, ia menciptakan sebuah lagu rohani yang sangat indah. Amazing Grace, sangat besar anugerah-Mu. Inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam oleh sang pemuda yang bernama John Newton. Benar bahwa puji-pujian merupakan respon yang terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah ia memperoleh atau menerima kebaikan Tuhan. Pujian seringkali mewakili atau menggambarkan isi hati yang terdalam. Pujian bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidupnya. Maka
dari itu, setiap orang percaya penting untuk memuliakan Tuhan atas kebaikannya, baik melalui dengan kata-kata atau juga dengan puji-pujian. Asal inti daripada kata-kata dan pujian kita itu adalah memuliakan Tuhan. Ada satu pertanyaan untuk kita bawa berpikir, untuk kita berpikir bersama. Apakah kita selalu menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan atas kebaikannya? Mungkin dalam keadaan senang, kita boleh memuji Tuhan. Tetapi bagaimana jika masa yang menyakitkan? Adakah kita masih mampu untuk bersyukur dan memuji Tuhan? Ketika krisis keuangan, apakah juga kita masih memuji Allah yang sentiasa memberikan kehidupan kepada kita? Bahkan ketika kita kehilangan harapan dan putus asa, adakah kita tetap memuji dan memuliakan Dia? Dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47 tadi, ialah ini sebuah pujian Maria yang memuji karya Allah, anugerah yang diterimanya dari Allah yang sangat besar ke atas hidupnya dan juga bangsanya. Dalam bahagian ini dikabarkan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu Juru Selamat, yang adalah anak Allah. Sehingga Maria begitu bergembira. Saudara, kita akan perhatikan di sini. Dalam satu sisi, Maria memang rasa bergembira dan bersyukur. Tetapi di dalam satu sisi lagi yang lain, sudah tentunya bahwa ada risiko yang perlu dibayar oleh Maria. Ada tantangan, ada halangan, ada masalah besar yang akan berlaku. Namun di dalam kejadian, dalam sesuatu yang akan berlaku itu, Maria memberikan respon atau reaksi. Dia tetap mempermulia dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena dia yakin, dia percaya bahwa ini adalah anugerah, ini adalah rencana yang Tuhan sudah berikan kepada Maria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan ayat ini, jiwaku memuliakan Tuhan. Dalam kalimat ini terdapat suatu ungkapan atau pernyataan syukur yang sangat dalam. Ketika jiwa memuliakan Tuhan, maka itu bukan sekadar nyanyian yang berlalu begitu saja, tetapi suatu pujian yang berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan sungguh indah bila itu berdampak pada kehidupan orang lain. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan senantiasa, baik saat suka, bahkan saat duka yang menimpa. Karena Tuhan sentiasa berserta dengan kita ketika kita berserah kepada Dia. Belajarlah untuk kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila kita belajar menghitung berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan selama ini, kita akan rasa malu sendiri. Mengapa? Karena kita kurang memuji dan kurang bersyukur. Kita lebih cenderung bersungut dan meragukan kebaikan dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Demikianlah apa yang dialami oleh Maria ketika dia menerima anugerah dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan ke atas hidupnya untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan kematian kekal. Maria bersyukur dan memuliakan Allah meskipun berhadapan dengan risiko yang berat, tetapi dia percaya rencana Allah tidak ada yang dapat menghalanginya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita mengungkapkan kata-kata syukur dan kata-kata yang mempermuliakan Tuhan dari hati yang sungguh-sungguh. Dalam keadaan kita pada hari ini, kita tetap memperkatakan perkataan memuliakan Tuhan. Hindari perkataan persungutan, keluhan, atau kata-kata yang tidak menjadi berkat kepada sesama atau juga dengan komuniti kita. Jadilah komuniti Kristus yang memperkatakan perkataan yang mempermuliakan Tuhan.
mendorong, dan menghibur satu dengan yang lain. Amin. Kita akan belajar dengan dua hal dalam perkara ini. Yang pertama ialah kita tetap memuji Allah atas karya terbesar dalam hidup kita. Kita tetap memuji Allah atas karya terbesarnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, harta yang terbesar yang kita miliki adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Dan itu sebabnya inilah yang menjadi satu alasan yang kuat. Inilah yang menjadi satu alasan yang kokoh untuk kita mempermuliakan Tuhan, untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Allah itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Allah itu terbukti baik dalam hidup kita. Karena karya, anugerah, dan juga kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Itu adalah satu anugerah yang terbesar dan sangat besar dan sungguh besar. Dan kita akan melihat semua apa yang diberikan Tuhan ini adalah menjadi satu harta yang terbesar yang kita miliki, adalah karena kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan demikian: setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Buatlah pilihan dan komitmen untuk bertumbuh terus dalam anugerah yang mempermuliakan Tuhan. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan ke atas hidup kita. Ada satu filosofi yang mengatakan hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi untuk anak Tuhan, hidup selalu di atas, dengan hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukanlah dengan setia. Untuk kita yang telah mengalami anugerah Allah, muliakanlah Allah dan layanilah Dia dengan sepenuh hati, dan jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Ketika kami belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan juga apa yang kami pelajari dari pengalaman seorang pemuda yang dikaitkan di dalam pengalaman pribadinya perjumpaan dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, maka itulah yang membuat dia hidupnya berubah dengan radikal, dan perubahan itu yang mempermuliakan Tuhan. Dan di dalam ayat pembacaan firman Tuhan yang kami belajar juga pada hari ini adalah satu kisah di mana Maria juga memberikan respon dan reaksi, begitu mempermuliakan Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan, dan juga hatinya bergembira karena dia sendiri yang menikmati, dia sendiri dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk menjadi rekan kerja Allah, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan melalui Maria lah Tuhan pakai dia untuk melahirkan seorang anak Allah sendiri yang dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan supaya di dalam reaksi yang dialami oleh Maria, sudah tentunya di dalam satu sesi Maria berhadapan dengan sukacita, mengalami sukacita yang luar biasa.
Tetapi dalam satu bahagian yang lain juga Maria berhadapan dengan risiko, halangan dan rintangan dan juga masalah yang besar. Namun dalam keadaan situasi yang akan berlaku dalam kehidupan Maria, Maria sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Maria percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan percayakan kepada dia adalah sesuatu pemberian, sesuatu karunia yang luar biasa yang terjadi. Dan dia percaya bahwa kalau Tuhan punya rencana untuk dalam segala perkara ini, sudah tentunya bahwa Allah tidak akan membiarkan Maria. Allah tetap menolong, Allah tetap memelihara dan menjaga, dan juga dapat menghibur Maria dalam keadaan sesuatu yang mungkin yang membuatkan Maria rasa terinaya, merasa difitnah, dan merasa diancam dan sebagainya, ya Tuhan. Namun kami melihat penyertaan Tuhan dan juga respon Maria di dalam hal ini sangat luar biasa dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena di dalam sikap dan reaksi kami untuk kami mau menyatakan kesyukuran kami, pujian kami, kata-kata kami yang mengeluarkan kata berkat, mengeluarkan kata-kata satu pernyataan syukur kepada Tuhan. Itu adalah bentuk yang kami mau menyenang dan mempermuliakan hati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, ajar kami seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi jemaat yang selalu mempermuliakan Tuhan. Kami tidak mau memperhitungkan apa yang akan berlaku dalam hidup kami, namun kami satu perkara yang harus kami lakukan, kami lebih banyak memperhitungkan berkat-berkat Tuhan dalam setiap dalam kehidupan kami. Kami melihat kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, pendidikan kami, ekonomi kami, dan sebagainya Tuhan. Dan terutamanya perlindungan Tuhan dalam situasi kami, dalam berhadapan dengan pandemik ini. Kami melihat berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami sangat terbukti dan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Dalam segala perkara ini, kami mau kembalikan segala pernyataan syukur kami. Kami mau mempermuliakan Tuhan. Jiwa kami memuliakan Tuhan. Hati kami bergembira karena Tuhan itu adalah pelindung kami. Tuhan itu juru selamat dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar dan mengikuti di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami hati yang sungguh-sungguh yang melekat dengan hati Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat anak-anak Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, keluar masuk mereka, ekonomi mereka dan kesehatan mereka. Tuhan berkati mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami juga belajar pada pagi hari ini, bahwa berkat Tuhan ini akan menyertai kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, atau kami tetap mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka berkat ini yang akan tergenap dan mengikuti kami. Kami akan menjadi anak Tuhan yang naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena berkat inilah yang kami terima dalam setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Yang percaya dan diberkati katakan bersama. Amin.